Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan materi yang berjudul Islam dalam menjamin kebahagiaan dunia dan akhirat dalam konteks kehidupan modern. Di sini saya memberikan materi untuk diajukan memenuhi tugas review buku pendidikan agama Islam. Dosen pengampu Dr. Hajah Siti Munawati, MPDI, disusun oleh saya sendiri, Ismi Nur Fadilah Syam, dari jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Bab 1, latar belakang. Islam berasal dari kata salimah yang berarti aman, selamat, dan terlepas dari bahaya. Kemudian ditambahkan huruf hamzah diawali menjadi aslama, yang artinya memeluk agama Islam sehingga ia menjadi seorang muslim. Berserah diri dan tunduk, Islam juga terambil dari kata slim yang antara lain berarti damai. Penyerahan diri dari kata damai itu tercermin bahwa agama ini mendambakan kedamaian dalam pribadi dan masyarakat, baik lahir maupun batin. Pemeluknya berusaha meraih kedamaian lahir dan batin untuk dirinya sendiri dan mempersembahkannya kepada pihak lain. Sedangkan penyerahan diri itu mengisyaratkan bahwa penyerahan diri secara totalitas, baik lahir maupun batin, jasmani, rohani, fisik, akal, dan hatinya kepada Allah SWT. Karena berserah diri secara fisik itu masih memungkinkan akal tidak untuk tunduk dan atau menyerah. Bahkan menyerah secara fisik dan akal juga masih memungkinkan hati tidak menerimanya. Maka dari itu, Islam adalah penyerahan diri secara totalitas dalam ketiga aspek, fisik, akal, dan hati, tersebut pada seluruh kegiatan manusia. Yang selanjutnya ada definisi kebahagiaan. Kebahagiaan dalam bahasa Arab disebut sa'adah, yang diambil dari akar kata sa'adah yang artinya adalah kebaikan dan bahagia. Sedangkan antonim dari kata kebahagiaan ialah kesulitan. Al-Munawi mengatakan bahwa bahagia adalah kemenangan atau keberhasilan, dan Ar-Raghib Al-Asfahani mendefinisikan kebahagiaan sebagai pertolongan segala perintah Tuhan terhadap manusia untuk mendapatkan kebaikan. Sehingga dalam Al-Quran dijelaskan dalam Quran surat Hud ayat 108 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa ammal ladzina su'idu fa fil jannah, yang artinya adapun orang-orang yang berbahagia maka tempatnya di dalam surga. Kebahagiaan secara terminologi para ulama sepakat bahwa kebahagiaan merupakan tujuan dari semua manusia. Dan mereka memperbincangkan tentang segala sesuatu yang dapat mewujudkan kebahagiaan tersebut, baik itu bahagia di dunia maupun akhirat kelak. Vera Pfeiffer mengatakan bahwa bahagia itu akan menguatkan jiwa dan perasaan positif baik dalam diri sendiri maupun kehidupannya. Yang selanjutnya ada tentang kebahagiaan dan cara memperolehnya. Ada hal-hal kecil yang dapat membahagiakan dan bila terulang berkali-kali dapat menambah dan melanggengkan kebahagiaan. Antara lain, berbuat baik secara tulus, khususnya kepada yang butuh. Seperti membantu orang yang membutuhkan, karena orang yang membantu sama halnya dengan orang yang berjabat tangan. Kedua tangan saling bersalaman yang menimbulkan kebahagiaan antara kedua belah pihak. Kemudian senyum, dalam sabda Nabi SAW menjelaskan bahwa senyum merupakan sedekah. Kebahagiaan menurut Socrates tidak lahir dari sesuatu yang bersifat material, tetapi akibat kondisi kejiwaan dan moral, yakni lahirnya harmonisme antara keinginan manusia dengan kondisi dan situasi yang sedang mereka alami. Setiap kegiatan akhlak yang dinilai luhur harus memenuhi dua syarat pokok. Pertama, pengetahuan yang mantap tentang baik dan buruk. Yang kedua, kebebasan kehendak sehingga mampu melaksanakan aktivitas yang dikehendaki. Karena itu, siapa yang mengetahui kebajikan akan muncul darinya kehendak untuk melaksanakannya. Selama ia memiliki kebebasan berkehendak, berkehendak lagi mampu, sehingga perlu pengetahuan karena keutamaan dan kebijakan terdapat pada pengetahuan sebelum hal-hal lainnya. Yang selanjutnya yaitu ada kebahagiaan dunia dan akhirat dalam Islam.
Kebahagiaan di dunia itu sangat relatif, berlalu sangat cepat dan hanya pada saat-saat tertentu saja. Tidak kekal serta tidak berlaku secara terus-menerus. Dunia merupakan tempat singgah sebagai jalan yang akan mengantarkan menuju akhirat. Dan manusia hanyalah sebagai pengembara di dunia ini, sehingga dalam waktu dekat manusia pun akan sampai pada tujuan kehidupannya yang kekal. Ada beberapa kebahagiaan dunia yang dapat menjadi simbol kebahagiaan yang hakiki di akhirat, yakni kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik merupakan aspek kebahagiaan terbesar di duniawi, begitu pula akan mengiri kepada kehidupan ukhrawi. Perbuatan baik ini dimaksud ialah seorang mukmin yang melakukan amal soleh kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh kebaikan dalam segala hal. Yang kedua, ada tentang keridhaan. Kebahagiaan dan nikmat itu terdapat pada keridhaan terhadap Tuhannya, karena keridhaan merupakan jalan menuju Allah SWT yang Maha Kuasa dan ditempatkan peristirahatan para kekasih Allah di semua keadaan. Orang-orang yang memenuhi hatinya dengan kekayaan, keamanan, dan kepuasan, dan hanya mengisi hati hambanya dengan rasa inti kepadanya, merasa ingin selalu dekat dengannya, dan menggantungkan segala urusan kepada Allah. Yang ketiga adalah keamanan jiwa, ketenangan, dan kedamaian. Salah satu perwujudan terbesar dari kebahagiaan orang mukmin adalah pencapaian keamanan jiwa dalam dirinya. Bahkan Allah SWT akan memberikan nikmat kepada hambanya yang Dia ridhoi dengan cara memastikan keamanan mereka dalam surga. Ini merupakan bentuk rasa keamanan. Adapun keamanan jiwa, dalam hal ini Al-Qardawi menjelaskan bahwa seorang mukmin hidup dalam keamanan jiwa seolah-olah ia berada di surga karena keimanannya menjadi sumber keamanan dan ketenangan dan kedamaian, dan tidak ada kebahagiaan tanpa adanya keamanan dalam jiwa. Yang selanjutnya, keempat, kelapangan dada. Kelapangan dada merupakan nikmat yang besar dan salah satu pandangan kebahagiaan seorang muslim di dunia. Kebahagiaan seorang mukmin bersumber dari hati. Pondasinya mengakar kuat sebagai hasil dari kesadaran mengabdi kepada Tuhannya, memilih jenis kehidupan dan tempat akhir yang lebih baik, yaitu surga. Ada beberapa karakteristik orang bahagia berdasarkan ayat-ayat Al-Quran, yaitu baik dan sabar. Yaitu pembahasan terakhir tentang implementasi ajaran Islam dalam menciptakan kebahagiaan dunia akhirat dan kehidupan modern. Pentingnya peran akidah Islam sebagai moral dasar hidup yang dapat mengantar manusia menuju keselamatan dan kesejahteraan. Setelah akidah ini tertanam dengan baik dalam diri manusia, kemudian dikembangkan melalui aplikasian dalam ritual ibadah syariah di kehidupan sehari-hari. Tentunya akan menghasilkan buah yang lebat dan dapat dirasakan oleh umat Islam khususnya dan manusia pada umumnya dalam bentuk akhlak yang terpuji atau amal soleh. Tujuan hidup manusia adalah sejahtera di dunia dan bahagia di akhirat. Sebagaimana doa yang selalu dipanjatkan oleh umat Islam dan dijelaskan pula dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 201 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Yang artinya, dan di antara mereka sebagai manusia ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan kebahagiaan dan di dunia dan kebaikan kebahagiaan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Kebahagiaan dalam Islam adalah kebahagiaan autentik yang lahir dan tumbuh dari nilai-nilai hakiki Islam, serta mewujudkan dalam diri seorang hamba yang mampu mewujudkan sikap introspeksi diri untuk selalu berpegang pada nilai-nilai kebenaran ilahiyah, mensyukuri nikmat iman, Islam, dan kehidupan, serta menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, dan keadilan dalam menjalani kehidupan, baik pribadi maupun sosial. Maka dapat dipahami bahwa agama sangat berpengaruh dalam kehidupan pribadi dan kehidupan masyarakat. Kehidupan modern memang memberikan kemudahan untuk mencari ilmu, pengetahuan, dan mengakses segalanya melalui media sosial yang marak masa kini.
Tetapi keadaan seperti ini juga merupakan tantangan bagi umat Islam, karena ada beberapa orang menjalani praktek-praktek agama tidak terlalu memahami makna esensi dalam beragama, melainkan yang terlihat adalah pamer dengan kegiatan keagamaan yang dijalani. Kehidupan modern yang mengikis keimanan manusia bukan menjadi sebuah alasan untuk tidak berusaha dalam memperbaikinya, melainkan arus modern dijadikan acuan untuk terus meningkatkan ketakwaan sehingga dapat memperoleh kebahagiaan baik dunia dan akhirat. Dan selanjutnya saya akan membacakan hasil review dari buku yang sudah saya baca. Hasil review dalam penulisan ini dijelaskan bahwa definisi kebahagiaan yaitu kebahagiaan yang baik dan menyenangkan menurut masing-masing orang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi ilmu tambahan untuk para penonton yang menonton video saya. Cukup sampai di sini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.